Hanya sekarang pakaian, model-model pakaian itu terus berubah-ubah, berganti-ganti. Sampai di negeri-negeri kaum muslimin, iya, juga sebagian dari pakaian sudah berubah. Karena memang dasarnya pakaian itu yang dipakai oleh Nabi SAW itu bukanlah sebuah sunnah. Dikatakan sunnah memakai jubah, sunnah memakai gamis, sunnah memakai sarung. Ya tidak. Tetapi pakaian yang dipakai adalah apa yang biasa dipakai di negeri itu. Apa yang biasa dipakai di negeri tersebut. Tapi dengan ketentuan yang telah kita terangkan di pertemuan yang telah lalu. Ya, di pertemuan yang telah lalu saya sebutkan syarat berpakaian ada berapa? Ada 8. Apa itu? Pertama, nutupi aurat. Yang kedua, tebal tidak tipis. Karena kalau tipis itu menampakkan aurat. Yang ketiga, longgar, tidak ketat. Sebab kalau dia ketat itu membentuk aurat. 4, bukan dari hal yang diharamkan. Dari sutra atau dari najis. Terus yang ke-5, bukan pakaian yang menyerupai lawan jenis. Kalau laki-laki tidak memakai pakaian perempuan, perempuan tidak memakai pakaian laki-laki. Yang ke-6, tidak ada tasyabuh dengan orang yang kafir. Tidak ada tasyabuh dengan orang kafir. Baik, yang ke-7, dia bukan dari pakaian syuhra. Ya, pakaian syuhra itu adalah baju yang dia pakai untuk beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Jelas ya? Dia punya baju khusus beda dengan orang lain. Iya. Baik. Karena itu kalau saya sebutkan kemarin, kalau seorang di sebuah negeri itu sudah terbiasa dengan baju-baju seperti itu, maka asalnya itu boleh dia pakai. Boleh dia pakai. Jelas ya? Saya ingatkan kemarin ya bahwa ada sebagian orang keliru memahami. Dianggap pakai gamis ini katanya baju syuhra kalau di Indonesia. Itu tidak benar ya. Orang pakai gamis di mana-mana di Indonesia. Cuma orang tahu. Jelas ya? Dari masa dahulu sudah ada hal tersebut. Baik. Terus yang ke-8? 7 atau 8? Iya, 7 saja. Baik. Mungkin sebagiannya kalau mau dirinci dari apa yang saya terangkan tadi bisa dijadikan 8. Coba dibuat 7 nggak ada masalah. Jadi itu 7 syarat berpakaian. Kalau terpenuhi syarat itu, syah berpakaian. Tidak ada masalah. Iya. Seorang boleh pakai sarung, boleh pakai baju koko, boleh pakai kemeja. Ya. Jelas ya? Tapi kalau dia pakai celana panjang itu ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang longgar, ada yang sempit. Nah, itu jenis-jenisnya aja yang beraneka ragam. Kemudian dari sunnah Nabi itu kalau beliau memakai sendal, beliau memakai dua-duanya. Jadi pernah terputus, kalau terputus satu sendalnya, tali satu sendalnya terputus, maka dia tanggalkan yang satunya. Dia berjalan tidak memakai sendal. Tidak memakai sendal. Dan di sini ada fikih yang ajib ya. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Terkait dengan keseimbangan. Ya. Keseimbangan itu sudah hikmah Allah dalam kehidupan. Makanya di dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim sudah berlalu bersama kita. Nahan Nabi SAW al-qaza. Nabi itu melarang dari al-qaza. Potong sebagian rambut, tinggalkan sebagian rambut. Kan tidak seimbang namanya. Ya kan? Apalagi kalau ini dia potong ini sebagiannya kena cahaya matahari, sebagiannya masih kena rambut. Nah, itu tidak seimbang namanya. Kemudian Nabi itu melarang seorang duduk antara teduhan dan matahari. Matahari ada teduhan, dilarang duduk di situ. Apakah dia di teduhan semuanya atau dia di matahari semuanya? Jelas ya? Keseimbangan. Sama dengan bersendal di sini. Dia pakai sendal dua-duanya atau tidak dua-duanya?
atau tidak? Dua-duanya. Jelas ya? Itu katanya di ilmu kesehatan belakangan mereka sebutkan bahwa itu ada pengaruh memang dari sudut apa? Dari sudut kesehatan. Ya. Baik, ada hal yang unik ya dari Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau pernah ditanya, ya Syekh, bolehkah saya melangkah beberapa langkah? Sendal saya putus satu. Saya cuma ingin melangkah beberapa langkah saja. Kata Syekh rahimahullah, kalau kamu bisa tidak menyelisih sunnah Nabi SAW walaupun selangkah, maka lakukanlah. Nah sunnahnya Nabi, kalau mau pakai sendal, sendal dua-duanya. Kalau tidak, tidak dua-duanya. Jelas ya? Baik. Dan itu dari keteguhan ya para ulama berpegang dengan tuntunan Nabi SAW. Baik. Ingat sahabat yang melamar perempuan yang datang menawarkan dirinya kepada Nabi. Kata Nabi kepada sahabat ini, kamu pulang, cari mahar. Pulang ke rumah, cari mahar. Ya Rasulullah, tidak ada mahar. Kata Nabi SAW, balik lagi. Iltamis wala khataman min hadid. Cari mahar, walaupun cincin dari besi. Pulang lagi sahabat ini, cari mahar. Tidak ketemu. Baru dia berkata, ya Rasulullah, harta saya cuma sarung yang ada di badan saya ini. Kalau sarung ini saya potong dua jadi mahar, akan tertutup sebagian auratku saja. Jelas ya? Baik. Jadi menunjukkan bahwa sarung itu dikenal juga di tengah mereka sebagai barang yang berharga. Bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan mahar. Ya kalau sekarang mana ada yang mau dilamar pakai sarung saja. Baik. Jadi ini sebagian ya potret dari kondisi manusia di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di biografi Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa beliau beberapa hari itu tidak kelihatan oleh manusia, tidak tampak sama sekali beberapa hari. Maka oleh ahli hadits dicari Al-Bukhari, di mana dia? Ternyata beliau bersembunyi di sebuah rumah. Iya, bersembunyi di sebuah rumah. Beliau tidak bisa keluar karena beliau tidak punya kain yang bisa dipakai. Jelas ya, itu gambaran kehidupan para ulama di masa dahulu. Iya, baik. Itu terjadi mungkin ya kalau kita sering hidup di sebuah negeri, di sebuah kota, apalagi kita di Indonesia umumnya ya. Orang-orang di kampung saja kainnya itu banyak sekali karena kain itu gampang dia bikin. Ya, mudah dia dapatkan, beraneka ragam. Jelas ya? Kita baru akan sadar besarnya nikmat itu kalau kita pernah lihat negara-negara yang kadang sebagian penduduknya itu nggak ada baju kecuali melekat di badannya saja. Iya. Nah, itu saya pernah lihat ya di sebagian tempat saya menuntut ilmu. Ada sebagian kawan belajar itu, ya, itu nanti dia cuci bajunya hari Jumat saja. Hari Jumat nggak ada pelajaran pagi, pelajarannya hanya ada sore saja. Dia pergi mandi, dia cuci bajunya, terus dia berjemur di matahari sampai kering. Setelah itu lagi baju yang dia pakai sampai pekan depan. Iya. Sampai saya pernah lihat ada anak kecil, masya Allah bajunya. Ya warnanya unik ya, kalau kita warnanya unik sekali. Ya warna hijau tua mengkilat begitu. Ini anak sudah berbulan-bulan saya lihat bajunya cuman itu. Ya kalau saya berbaik sangka, ini mungkin dia punya beberapa pasang baju warna itu. Tapi heran juga kok sobekannya sama. Cuman itu doang sobekannya. Jelas ya? Jadi kadang subhanallah, kadang kalau kita lihat keadaan sebagian orang, ada sebagian manusia seperti itu. Cuman kita saja ya, karena kehidupan kita hidup di sebuah tempat yang mungkin pakaian banyak itu begitu berkurang, ya perasaan kita pakaiannya kok sedikit sekali saya. Ya saya ini termasuk orang yang paling miskin. Padahal kalau dia dibandingkan dengan orang-orang yang saya ceritakan tadi, dia sudah raja saudara. Sudah banyak apa?
sebanyak pakaiannya. Maka ini perbandingan ya pada nikmat-nikmat. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi yang Ustaz jelaskan bahwa para imam 12 Ali bin Abi Thalib dan Hasan al-Husain dan para keturunannya adalah orang-orang yang soleh, ahlu sunnah. Bagaimana sikap bantahan mereka terhadap orang yang gulu terhadap mereka, atau dalam hal ini adalah kaum Syiah. Bagaimana sikap dan bantahan mereka terhadap orang-orang yang gulu terhadap mereka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi seperti yang saya terangkan tadi ya, bahwa Ali bin Abi Thalib sahabat yang mulia, khalifah Rasulullah, keutamannya tidak terbilang. Ya, disepakati umat. Al-Hasan dan Al-Husain sahabat yang mulia, pemimpin para pemuda penduduk sorga. Ya. Kemudian anak-anak Al-Husain ya, adalah orang-orang yang salih, dikenal dari biografinya, sejarahnya. Ada yang ahli hadits, ada yang ahli ibadah, ahli fikih. Ya. Dan mereka sendiri itu menentang orang-orang Syiah dari sisi sikap maupun dari sisi pemikiran. Nah, kalau ada yang ekstrim terhadap mereka, yang ekstrim ini yang keliru. Jadi orang-orang seperti Syiah ini kan ekstrim terhadap mereka. Ekstrimnya berlebihan. Ya. Ada yang ekstrim, sebagaimana umumnya banyak orang yang ekstrim terhadap orang-orang salih. Umumnya orang-orang yang ekstrim terhadap orang saleh, dan ekstrim terhadap orang saleh ini penyakit yang menyesatkan banyak manusia. Bahkan awal kesyirikan yang terjadi di tengah manusia itu asalnya ekstrim terhadap orang-orang saleh. Kenapa di kaum Nabi Nuh terjadi kesyirikan? Asalnya ekstrim terhadap orang-orang saleh. Jadi orang-orang saleh di tengah kaum Nabi Nuh ini, mereka dikenal dengan kebaikan, menasihati, ya, perhatian kepada umatnya. Ketika mereka meninggal, maka manusia pun sedih dengan hal itu. Ya. Maka mereka membuat gambar-gambarnya. Nah, alasannya kalau melihat gambar orang salehnya, maka mereka ingat lagi wejangan-wejangan orang salehnya, lebih bersemangat beribadah. Ya. Maka hilang generasi yang pertama ini, datang generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Akhirnya mereka katakan, wah ini orang-orang yang diagungkan. Mereka pun bentuk patung-patung, akhirnya menjadi berhala yang apa? Diibadahi. Jatuhlah mereka di dalam kesyirikan. Karena itu gulu, ini adalah hal yang dilarang di dalam agama. Bahkan dari pokok dakwah di dalam Islam, melarang untuk ekstrim dan gulu. Karena itu Nabi SAW sendiri mengingatkan tentang dirinya. Kata beliau di dalam hadits Umar bin Khattab riwayat Muslim, riwayat Al-Bukhari, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abd faqulu Abdullah wa rasuluh. Kata beliau, jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku seperti orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Saya ini, kata Nabi, hanyalah seorang hamba, sama dengan kalian semua manusia biasa. Maka katakanlah Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini hamba Allah dan Rasulnya, ini pertengahan. Beliau adalah hamba Allah. Ini bantahan terhadap orang Syiah, orang Sufi, dan siapa saja yang ekstrim terhadap Nabi, berlebihan. Beliau juga manusia biasa. Rasul, ini bantahan terhadap kaum munafikin, orang-orang orientalis, orang-orang liberal yang menyepelekan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertengahan. Ahli sunnah itu selalu pertengahan. Iya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Ada orang kadang subhanallah, dia duduk, dia berdosa, dosa-dosanya sepenuh bumi. Dia padahal duduk saja. Karena di dalam hatinya berupa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hatinya dari mengingkari nikmat-nikmat Allah.
di dalam hatinya dari tidak ridha akan ketentuan Allah, sesuatu yang banyak dari dosa di dalam hati. Ya, sebagaimana seorang muslim itu juga digerak-gerak hatinya, kadang dia duduk tapi dia berpahala dengan pahala yang luar biasa. Lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Hanya dengan apa? Dengan amalan hati. Dia tertimpa dengan sebuah musibah, dia memiliki dari husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Dia latih dirinya untuk bersabar, untuk ridha, bersyukur terhadap karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia didik dirinya dengan akhlak yang mulia. Dan ini penting ya, amalan hati kadang, subhanallah. Kadang kita dalam hidup itu kadang tidak sadar jatuh di dalam dosa-dosa. Ada lihat orang diberi nikmat, oh dia punya mobil begini, wah saya gampang, itu kayak gitu juga saya bisa kok. Itu rasa sombong namanya dalam hati. Itu amalan hati itu. Dan itu sudah dosa. Karena itu Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala darratin min kibir. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu darah dari apa? Kesombongan. Kadang sebagian orang terlalu berambisi akan sesuatu. Iya. Tapi dia lupa takdir Allah. Segala sesuatu itu sesuai dengan takdir Allah. Maka yang paling bagus itu seorang itu profesional. Ya, dia tidak terlalu ambisi. Dia sandarkan kepada takdir Allah. Itu jadikan kaidah di dalam berusaha dan berkegiatan di kehidupan dunia ini. Seorang dia melakukan apa saja dari kegiatan dunia. Dia profesional yang pertama. Sesuai dengan jalannya. Karena Allah cinta kepada orang yang profesional. Innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan ayyutkinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia bekerja sebuah pekerjaan, dia itqan. Sempurna dia kerja. Nah, tapi ingat, keberkahan itu bukan kepada orang yang terlalu ambisi. Dan diberikan kepada orang yang terlalu ambisi. Sedang-sedang saja. Kemudian yang ketiga, dia selalu serahkan kepada Allah. Nah, kalau dia selalu ditemani tiga hal ini dalam usaha dan upayanya di dunia, maka insya Allah itu adalah sumber keberhasilan. Alamat keberuntungan untuk seorang hamba. Jadi kalau dia mengingkari, membatasi bahwa kekafiran hanya pada juhud dan istihlal saja, ya, maka ini artinya dia kembalikan kekafiran cuman di apa? Cuman di hati saja. Nah, ini penyakit sebagian orang Murji'ah yang saya akan terangkan nanti dari fatwa para ulama mentahdir sebagian Murji'ah masa kini. Iya. Jelas ya? Dan itu berpengaruh sama sebagian orang. Berpengaruh terhadap sebagian orang. Mungkin ada yang ingat kemarin ribut-ribut ada sebagian orang yang mencela Nabi Musa. Hah? Ya dikatakan bahwa benar itu ulama sepakat mencela Nabi itu kekafiran menurut kesepakatan ulama. Tapi barangkali maksudnya bagus. Ini masuk pemahaman Murji'ah, dia tidak pahami. Karena dia tidak mengerti apa itu Murji'ah. Jelas ya? Jadi segala hal itu harus dia kembalikan, perkara-perkara itu terkait dengan niat lagi. Iya. Itu orang-orang Murji'ah seperti itu memang cara berpikirnya. Kalau ahli sunnah, kekafiran itu kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, kadang dengan keyakinan, kadang dengan apa? Kadang dengan keraguan. Iya. Dan itu jelas bagi mereka. Jelas ya? Dan saya ketika berbicara itu, saya ditanya tentang suatu, saya terangkan hukum syar'i di dalam hal tersebut. Iya. Saya nggak terlalu penting siapa yang mengucapkan. Karena saya berikan hukum syar'i terhadap ucapan itu. Bahwa orang yang mengucapkan seperti itu adalah apa? Kafir. Keluar dari Islam menurut kesepakatan ulama. Saya tidak ada urusan sama orang yang mengucapkannya. Kalau ingin masuk di dalam hal yang seperti itu lebih detail lagi, ya mungkin ada hal-hal lain. Jelas ya? Yang perlu dibahas. Ya. Tapi
Jangan mengatakan, oh mungkin hatinya baik. Nah, itu jatuh pasti di dalam mazhab apa? Di dalam mazhab Murji'ah. Ya, apakah kamu sudah tanyakan kepada dia? Sudah tanya apa niatnya? Ya. Jelas ya? Nah, ini diantara makhluk-makhluk aneh bin ajaib di masa sekarang. Berbicara dalam agama tanpa apa? Tanpa ilmu. Iya. Dan ini dari perkara-perkara bukan sembarang ini ya. Iya. Ini masalah-masalah besar. Iya. Masalah kekufuran. Saya sudah ingatkan dari awal. Masalah al-asma wal ahkam. Ini terkait dengan orang mencela seorang nabi. Iya. Itu haknya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembahasan hukum syar'i. Perkara yang disepakati di kalangan ahli sunnah, bukan masalah yang apa? Ditawar-tawar di dalamnya. Karena itu, seorang jangan berbicara tanpa ilmu di pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Jadi jangan menganggap bahwa menghinakan itu, merendahkan, itu hanya dalam bentuk dia berkata kamu hina, kamu rendah, dan seterusnya. Ada uslub-uslub yang dianggap menghinakan dan merendahkan. Karena itu istihza, mengolok-ngolok, itu dibagi oleh para ulama di pembahasan tentang hukum murtad, orang-orang yang murtad. Karena bentuk kemurtadan itu banyak bentuknya. Salah satu bentuk kemurtadan adalah istihza, mengolok-ngolok terhadap Allah, terhadap Rasulnya, atau para nabi, atau terhadap agama. Dan istihza itu terbagi dua. Ada istihza dalam bentuk hal yang sarih, jelas, terang. Dia mengolok-ngolok, bahasanya terang. Dan ada bentuknya dalam bentuk kinayah. Iya, dalam bentuk kinayah. Dia pakai kata sindiran, walaupun dia mengolok-ngolok dalam bentuk kerdikan mata. Kedipan mata, atau dalam bentuk dia isyarat misalnya dia kecilkan begini, atau bahasa merendahkan, itu semuanya dihitung pembatal keislaman. Hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Makanya jangan sembarangan berbicara. Hendaknya menyadari bahwa ilmu yang dia pelajari sangat besar manfaatnya. Mungkin hari ini dia belum sadar. Mungkin manfaatnya belum dia dapatkan hari ini. Tapi ibaratnya orang punya gudang obat dia simpan. Kapan dia perlu dia bisa ambil obat itu. Untuk menyembuhkan atau untuk memberi manfaat kepada manusia. Nah, itulah ilmu. Jadi ilmu ini selalu menjadi kehidupan. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Sedangkan ilmu itu, disampaikan ilmu kepada manusia itu menghidupkan manusia itu. Menjadikan mereka sebagai orang-orang yang apa? Orang-orang yang hidup. Maka dia seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Betapa banyak kebaikan dan pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang apa? Mempelajari ilmu. Baik, berikutnya dari Pak Yuda di Lampung, Ustaz. Ustaz, amalan riya seseorang yang dicontoh orang lain apakah mendapat pahala jariah? Contoh, seorang yang bersedekah lalu di video dan diupload, ada riya dalam hatinya, namun video tersebut menginspirasi orang lain untuk melakukan sedekah. Apakah orang tersebut tetap mendapat pahala dari orang yang terinspirasi tadi, Ustaz? Kalau dia melakukannya karena riya, maka itu amalannya akan hapus, menjadi batal, dan tidak bermanfaat untuknya. Ada yang mencontohnya di dalam hal tersebut, dia juga tidak dapat apa-apa. Karena asalnya dia melakukannya riya, dan riya itu menghancurkan amalan. Iya, menghancurkan amalan. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubakhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, jadi beramal untuk dunia bukan untuk akhirat, itu bentuk dari memalingkan amalan bukan untuk Allah. Itu pembahasan riya semakna dengan itu. Ya. Jadi kalau dia melakukan itu, kadang diberi apa yang dia minta, dia cari. Tapi mereka di akhirat tidak ada bagiannya kecuali neraka, hancur amalannya dan batil apa yang dia kerjakan. Salah satu dari tiga orang yang pertama dipanggang di dalam neraka itu semuanya terkait dengan masalah riya. Terkait dengan masalah riya. Karena itu hati-hati di dalam hal ini. Kecuali kalau dia melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, hal yang baik dicontoh oleh manusia, itu akan bermanfaat untuknya, perkara yang besar.
Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Siapa yang memberi contoh yang baik di dalam Islam dengan contoh yang baik, perhatikan bahasanya, contoh yang baik. Riya, suatu yang ada riyanya itu bukan contoh yang baik, bukan masuk dalam kebaikan. Kalau dia memberi contoh yang baik, maka dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya. Karena itu perlu keikhlasan. Ya, makanya hati-hati ya dari postingan-postingan YouTube itu. Sekarang banyak orang-orang orientasinya itu bukan orientasi dia beramal dengan amalan akhirat, tapi yang tanpa orientasi dunia, mencari pengikut, mencari semakin banyak orang yang menontonnya, dan belum lagi di belakang hal tersebut ada layanan-layanan yang dia dapatkan, kemudian mendapatkan suatu hal yang berupa imbalan atau harta dari banyaknya yang menonton iklan-iklannya. Sementara iklan-iklannya sendiri itu ada yang boleh, tapi kebanyakannya mungkin masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Mungkin dari sudut produknya yang tidak benar, tampilan, atau dari sudut menampilkan aurat manusia dan semisal dengannya, itu adalah hal-hal yang diharamkan. Maka tidak boleh dia mengambil hal-hal yang seperti itu, masuk ke orientasi seperti itu, beramal akhirat, terus niatnya kemudian dia kemas di dalam hal yang seperti itu jauh dari hal yang, dari ciri-cirinya itu jauh dari kebaikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abdul Hakim di Makassar. Baik, Pak Abdul Hakim di Makassar. Silahkan Pak pertanyaannya. Begini Ustaz, ini kan ada teman saya, istrinya itu katanya dia bisa melihat makhluk gaib. Jadi kalau misalkan ada makhluk gaib yang mau menyerang anaknya atau suaminya ini, ya istrinya itu katanya mengusir. Oh jangan ya, katanya pergi. Bagaimana hukumnya istrinya ini? Ustaz, apakah itu termasuk kesyirikan atau bagaimana Ustaz? Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk apa pertanyaannya? Pak Abdul Hakim. Baik, terputus. Saya tadi kurang jelas, tapi beliau mengit. Baik, itu jadi jangan dianggap, ada kadang sebagian orang menganggap bahwa itu kelebihan indera keenam, bisa melihat hal yang gaib. Itu bukan indera keenam, itu penyakit namanya. Jadi yang bisa melihat jin itu salah satu dari dua orang. Dia kesurupan atau dia dukun. Iya. Jadi kalau kesurupan itu ada orang yang sakit atau dia ada gangguan, diganggu oleh jin, nah itu bisa berbicara seperti itu. Ada jin begini, jin. Nah, itu biasanya dia tidak berbicara dengan normal. Ya dalam hal-hal yang seperti itu tidak usah didengarkan, tidak usah dipertimbangkan. Seorang mukmin itu indah hidupnya. Syaitan, jin, mungkin jin lebih banyak dari manusia, syaitan banyak. Tapi bersamaan dengan itu, ya dia dibentengi dengan dzikir pagi dan sore, bacaan Al-Quran di rumahnya. Di malam hari seperti ini baca ayat kursi 3 akhir surah Al-Baqarah, nggak ada syaitan yang akan datang di rumah. Ya. Sebelum tidur dia baca ayat kursi 3 kul, nggak ada yang perlu dia khawatirkan. Ya, mau diberitakan ada syaitan, ada ini menyerang apa segala macam, nggak usah peduli. Itu kehidupan seorang mukmin. Tapi yang menjadi masalah itu orang terlalu banyak dapat cerita-cerita, dapat tontonan-tontonan. Sekarang jadi perdukunan malah menjadi seni di sebagian layar televisi. Dianggap punya indera keenam. Padahal itu orang-orang yang sakit atau kesurupan, saya katakan tadi, atau dukun. Ya mungkin dukun, tapi sekarang ini perdukunan itu sudah modern juga. Ya. Kadang penampilannya macam-macam dukun itu. Sekarang ada yang penampilan pakai sorban, pakai jubah, tapi hakikatnya dukun. Hakikatnya dukun di dalam timbangan syariat. Jadi harus dibedakan. Orang yang benar di dalam mengobati itu dengan ayat Al-Quran, dengan doa-doa. Ya. Hal yang disebut karamah, kelebihan, itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.